Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam, pembelajaran, manajemen, pemasaran bersama saya di pertemuan kali ini. Di pertemuan minggu lalu setelah kita bahas tentang, bagaimana organisasi pemasaran. Oh iya, saya mengucapkan selamat ya untuk tahun yang baru ini. Semoga ada perbaikan. Ada hal-hal yang baik akan menghampiri kita, rezeki-rezeki yang baik akan menghampiri kita semuanya. Oke, di minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang bagaimana organisasi pemasaran, di mana intinya bahwa organisasi pemasaran itu digunakan agar, mudah dalam mengorganisasi, dalam mengakomodir semua tujuan dari perusahaan itu sendiri melalui pemasaran. Sehingga nanti, gesekan-gesekan, yang timbul akibat adanya egoisme, adanya, istilahnya kepentingan-kepentingan di beberapa pihak itu bisa terorganisasi dengan baik, bisa diminimalisasi sehingga, para pengambil keputusan ini dapat mengambil sebuah kebijakan pemasaran atau strategi pemasaran untuk tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Jadi intinya seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang informasi pemasaran ya. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa segi informasi ini sangat diperlukan atau sangat, apa ya, sebagai bahan ya, sebagai bahan atau sebagai salah satu pertimbangan bagaimana, perkembangan informasi di luar sana dalam impact-nya atau dampaknya bagi perusahaan yang nantinya tentunya akan, mempengaruhi lagi bagaimana pemasaran yang akan dilakukan sesuai dengan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Nah, informasi ini sekarang sudah bisa kita dapatkan dari eee, berbagai macam sumber ya, berbagai macam sumber baik melalui media, elektronik dan media-media yang lainnya. Nah, untuk itu kita harus ketahui dulu latar belakang, kita mempelajari bab ini. Nah, di sini, perusahaan itu, memiliki tujuan ya, tujuan akhir dari sebuah perusahaan itu apa. Di mana, eee, misalnya dia memiliki tujuan untuk ekspansi pasar ke internasional atau, ingin memiliki target-target tertentu sesuai dengan tujuan akhir perusahaan. Nah, dalam hal ini pimpinan itu harus mengambil secara bijak ya, keputusan secara bijak dan dihadapkan pada penentuan kebijakan yang tepat dan tepat. Nah, di mana, untuk mengambil keputusan yang tepat dan tepat ini diperlukan sebuah informasi yang lengkap, sebuah informasi yang menyeluruh dan terintegrasi ya, yang diperlukan oleh pengambil-pengambil keputusan ini sehingga keputusan yang diambil itu, tepat sasaran dan tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan bersama. Nah, untuk, memperoleh sebuah informasi yang lengkap itu perlu sebuah sistem, agar, semua yang diperlukan dari informasi tersebut bisa terakomodir. Nah, sistem tersebut, melalui pengumpulan ya, pengumpulan, pengolahan, penyampaian, dan penggunaannya. Jadi, di dalam sistem itu ada pengumpulan datanya, ada pengolahan datanya, ada penyampaiannya, dan ada penggunaannya. Nah, semua itu tergabung dalam sebuah sistem informasi pemasaran. Nah, inilah di mana nanti, ada pengumpulan-pengumpulan data pemasarannya seperti apa, pengolahan data informasi pemasarannya seperti apa, penyampaian, data pemasaran sebenarnya dan penggunaannya seperti apa. Nah, dari situlah sehingga, untuk, membuat sebuah kebijakan atau sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaan, baik itu pemasaran maupun tujuan akhir dari perusahaan, itu diperlukanlah sebuah sistem yang mengkoordinasi informasi dengan baik, sehingga nantinya para pengambil keputusan itu bisa tepat serta bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan pemasaran. Nah, seperti itu.
Itu tujuannya, maka kita perlu mengetahui bagaimana sistem informasi pemasaran itu dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengetahui dulu, apa yang dinamakan sistem informasi pemasaran itu, konsep dan definisinya. Konsep dasar dari sistem pemasaran adalah seperti ini. Nah, sistem merupakan seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan bersama. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Sistem informasi pemasaran merupakan marketing of information system, menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lainnya dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Sehingga definisi dari sistem informasi pemasaran itu adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk dari perusahaan. Jadi, dalam sistem informasi pemasaran itu melibatkan sistem komputer ya, sistem komputer dan sistem informasi. Kita melibatkan aplikasi tentunya ya, yang mendukung dari informasi-informasi atau data-data dari luar yang berupa sistem informasi fungsional yang nantinya diolah dengan suatu aplikasi tertentu sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemasaran sebuah perusahaan. Nah, ini kedudukan bagaimana hubungan informasi dan pengambilan keputusan, di mana ada perencanaan objek organisasi yang nantinya akan dikelola oleh organisasi pemasaran, diimplementasikan dan dikomunikasikan sehingga menimbulkan sebuah pengawasan, umpan balik, membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan tindakan serta koreksi sehingga nanti akan membentuk sebuah strategi pemasaran. Nah, ini di sini dari istilahnya jalurnya itu mulai informasi pemasaran dan program pengambilan keputusan ya. Terus nantinya akan diolah dari mulai perencanaan, organisasinya sampai akhirnya ke pemasarannya. Ini diagramnya bagaimana hubungan dan kegiatan pengambilan keputusan. Jadi sungguh sangat penting ya bagaimana informasi pemasaran dan program pengambilan keputusan itu berhubungan sangat erat. Jadi ketika informasinya itu lengkap, maka pengambilan keputusannya akan semakin tepat dan tepat serta bijaksana. Nah, bagaimana dengan ruang lingkupnya? Nah, ruang lingkupnya seperti ini. Pertama adalah kebutuhan perusahaan akan informasi. Jika perusahaan kecil, informasi pemasaran akan langsung didapatkan, maksudnya seperti itu. Nah, semakin besar perusahaan, tentunya akan melibatkan banyak tangan ya. Ada banyak faktor-faktor atau banyak variabel istilahnya ya. Banyak variabel dari perusahaan itu karena perusahaan itu semakin besar, ada agen, subagen, distributor ini, distributor itu, cabang ini, cabang itu. Nah, itu maka akan melibatkan banyak pihak. Sehingga informasi pemasarannya pun juga akan semakin banyak. Perusahaan melibatkan banyak pasar dan barang serta pesaing yang semakin pintar dalam mengatur strategi. Sehingga posisi informasi pemasaran itu akan sangat semakin penting. Nah, ini ruang lingkupnya. Dan ini penjelasannya, perusahaan kecil akan mendapatkan informasi dari pihak pembeli. Misalnya kayak toko kelontong dengan matahari gitu ya kan lain ya. Kalau toko kelontong bisa langsung didapatkan bagaimana kepuasan dari barang yang kita jual, kekurangan dari apa toko kita, apakah kurang lengkap, apakah harganya terlalu tinggi, apakah produknya kurang memuaskan konsumen, itu bisa langsung kita dapatkan. Semakin berkembang atau semakin besar perusahaan, maka informasi pasar akan diperoleh tidak bisa secara langsung dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kalau di Matahari misalnya yang sudah besar atau di Permat misalnya ya, minimarket atau pasar-pasar tradisional misalnya, itu harus disurvei dulu melalui riset pasar, tidak dipantau karena semakin heterogen ya konsumennya, semakin banyak.
Jadi kita harus tahu mana segmen yang kita tuju, mana, informasi yang akan kita gali. Kalau bapak-bapak sukanya itu seperti ini, kalau, eee, orang tua atau, istilahnya sudah menjelang tua gitu, ada yang ke pasar kan sebenarnya. Nah itu, kita gali terus dan butuh, waktu yang lama, tidak langsung bisa kita dapatkan informasi tersebut. Banyak perusahaan yang melibatkan banyak pasar dan barang yang ditawarkan, sedangkan di sisi lain, para pesaing juga menerapkan strategi dan perencanaan pemasaran dengan informasi yang tepat dengan adanya perkembangan teknologi, ekonomi, sosial budaya, dan kebijakan pemerintah. Jadi selain itu, selain konsumen sendiri yang konsumen kita sendiri yang kita hadapi, dalam memperoleh informasi pemasaran tersebut, ada juga para pesaingnya. Jadi pesaing-pesaing kita itu juga menerapkan atau juga menghimpun informasi, siapa sih pesaing-pesaing kita, apa sih strategi yang diterapkan oleh pesaing kita. Nah, itu juga merupakan tantangan bagi kita dalam, memperoleh sebuah informasi pemasaran. Dengan demikian, peranan informasi ini semakin penting dalam mempertahankan perusahaan dan membuat keputusan bagi para pimpinan perusahaan. Nah, itu informasi-informasi tersebut digunakan untuk mempertahankan perusahaan. Istilahnya, perusahaan itu bagaimana agar tetap survive dan barang-barang yang ditawarkan kepada konsumen itu tetap istilahnya tetap terus dibeli ya. Nah, dengan semakin, banyaknya pesaing, dengan semakin, istilahnya di pasar itu semakin crowded, banyak pilihannya sehingga rentan untuk pindah dari satu produk ke produk yang sama, pada produk yang sama. Sehingga ini untuk, mempertahankan perusahaan di pasar serta mengambil keputusan, untuk membuat keputusan bagi para pimpinan perusahaan. Jadi, untuk membuat keputusan bagaimana strategi pemasaran atau strategi perusahaan yang akan mereka terapkan. Nah, adanya sistem informasi pemasaran ini, tidak semerta-merta, muncul ya. Jadi sudah ada beberapa peneliti pada tahun 1966 Profesor Philip Kotler dari Northwest University menggunakan istilah pusat saraf pemasaran atau marketing nerve center untuk menggambarkan suatu unit baru di dalam pemasaran yang mengumpulkan dan mengolah informasi dan dari unit pemasaran. Terus, dari perkembangan itu, menurut Kotler ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu pemasaran sendiri adalah informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Informasi pemasaran intern, informasi yang dikumpulkan dari kemampuan sumber daya perusahaan itu sendiri dan, komunikasi pemasaran. Nah, jadi ada 3 dari penelitian Kotler itu jenis informasi pemasaran yang, dia teliti. Ada 3 pemasaran, itu sendiri, dari pemasaran perusahaan itu bagaimana, dari pihak luar tanggapannya, terus ada intern sendiri bagaimana sumber daya perusahaan dan komunikasi pemasaran. Misalnya marketing communication, informasi yang mengalir dari luar dari perusahaan ke lingkungan, dari dalam perusahaan ke luar lingkungan ya. Itu bagaimana istilahnya cara, komunikasi pemasarannya. Nah, dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan ekonomi yang tradisional menjadi modern, menyebabkan informasi pemasaran menjadi begitu penting dari waktu ke waktu. Hal tersebut disebabkan karena peralihan dari pasar lokal ke pemasaran nasional. Jadi, dulu hanya pemasaran dari efek dari industrialisasi kemarin ya, yang saya terangkan dari awal. Dengan adanya industrialisasi, maka pasar itu dari yang hanya melayani lokal, itu, eee, bisa berkembang, dengan pemasaran nasional hingga pemasaran global, hingga mencapai ke luar negeri. Peralihan dari kebutuhan pembeli ke keinginan pembeli, keinginan itu ya. Jadi dari, eee, adanya, needs and want dari, konsumen itu sendiri. Jadi akhirnya penanganannya pun berbeda. Istilahnya penanganan informasi pemasaran apa yang, disebut pembeli itu sebuah kebutuhan dan apa yang disebut dengan keinginan, sebuah konsumen itu, sehingga treatment-nya nanti akan beda. Sehingga informasi yang dikumpulkannya pun akan berbeda. Nah, ini akan
terjadi peralihan seperti ini, jadi informasinya pun akan berbeda. Kemudian dari persaingan harga ke persaingan non harga. Jadi sekarang persaingan harga sudah dikenal, trik-triknya sudah istilahnya sudah banyak dikenal oleh para pesaing ya, para produsen itu sudah banyak menguasai, sehingga cara-cara menghandle-nya juga, mengatasinya juga mengetahui. Jadi sekarang beralih ke persaingan non harga. Jadi hargalah boleh murah, tapi kualitas tetap baik. Nah, jadi kualitas itu bisa mengarah kepada kemasan misalnya, atau ingredient misalnya, atau kepada promosi misalnya, atau kepada istilahnya melibatkan sebuah kelompok misalnya, seperti itu. Nah, ini persaingannya beralih dari persaingan harga ke persaingan non harga. Jadi di luar harga yang menjadi persaingan sekarang. Nah, secara otomatis semakin berkembangnya kebutuhan informasi pasar, pemasaran maka akan diikuti perkembangan peralatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan tertentu juga ya. Setelah adanya informasinya berubah, tentu kebutuhannya akan informasi itu, medianya akan berubah pula. Ini adanya komputer, fotokopi, alat perekam atau video ya. Nah, apabila dikelompokkan terdapat 5 informasi pemasaran. Informasi pasar dan struktur pasar, harga dan sistem pembayarannya, produk dan pengembangan produk, advertising dan promosi penjualan, saluran distribusi dan penyebaran fisik. Nah, ini informasi-informasi pokok yang biasanya digali oleh para produsen terhadap apa-apa yang mereka tawarkan kepada konsumen. Jadi informasi pasar, struktur pasarnya gimana, harganya di mana, pantas enggak harganya, sistem pembayarannya gimana, cash atau kredit, atau sekarang pakai e e e-purchasing ya, atau elektronik, uang elektronik itu. Nah, itu harus digali informasinya. Informasi produk dan pengembangan produknya seperti apa, produknya itu terdiri dari apa aja, dan pengembangannya apa. Nah, itu harus kita ketahui. Sistem advertising ya ini ya, dan promosi penjualannya seperti apa. Dia sistemnya seperti apa yang digunakannya, melewat apa. Nah, saluran distribusi dan penyebaran fisiknya. Jadi distribusinya kemana aja, penyebarannya daerah mana aja. Nah, ini informasi-informasi pokok yang biasanya digali oleh produsen terhadap suatu produk atau terhadap perusahaannya. Nah, bagaimana manfaat informasi pemasaran itu bagi sebuah perusahaan? Nah, ini ada 3 manfaat, yaitu mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan. Jadi ketika kita menggali sebuah informasi, oh ternyata pelanggan itu butuhnya produk yang seperti ini. Bagaimana dengan produk kita? Apakah sudah mencakup dari kebutuhan dan keinginan dari konsumennya? Apakah kurangnya di mana? Yang dibutuhkan pelanggan itu apa aja? Mengetahui peranan strategi yang lebih efektif dan efisien. Mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif. Mengetahui pesaing-pesaing yang akan mengancam perusahaan. Nah, kita harus dari informasi tersebut kita akan mengetahui siapa saja sih pesaing-pesaing kita yang membahayakan atau mengancam keberlangsungan dari produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Nah, itu dari informasi-informasi pasar itu akan nanti kita dapatkan hal tersebut. Nah, bagaimana komponen-komponen informasi pemasaran? Nah, ini ada komponen-komponennya. Yang pertama adalah sistem pencatatan internal yang memberikan data mengetahui penjualan, biaya persediaan, arus kas, dan rekening maupun piutang. Yang kedua adalah sistem intelijen pemasaran yang mensuplai manajer pemasaran dengan informasi harian mengenai perkembangan pada lingkungan pemasaran internal. Sistem ketiga adalah penelitian pemasaran di mana melibatkan pengumpulan informasi yang relevan terhadap permasalahan pemasaran yang spesifik yang dihadapi perusahaan. Dan sistem yang keempat adalah sistem pendukung keputusan pemasaran yang terdiri dari teknik statistik dan model keputusan untuk membantu manajer pemasaran dalam pembuatan analisis dan keputusan yang lebih baik. Ini ada elemen-elemennya atau komponen-komponennya. Ada 1, 2, 3, 4.
dan ini gambarnya. Jadi setiap elemen-elemen tersebut nanti data-datanya akan diolah, nanti akan disuplai kepada subsistem-subsistem tertentu. Jadi ada subsistem produk, ada subsistem tempat, promosi, subsistem harga, dan subsistem bauran terintegrasi. Dan nanti akan digunakan informasi-informasi tersebut untuk diolah menjadi sebuah keputusan perusahaan, mau kemana perusahaan ini, mau kemana penjualannya, mau kemana pemasarannya, sehingga nanti bisa mencapai sebuah keputusan perusahaan ini. Jadi hanya diagramnya. Jadi dari komponen-komponen tersebut nantinya akan mengumpulkan data yang nanti akan digunakan untuk mengambil keputusan dari pihak manajerial. Kesimpulannya bagaimana? Nah, jadi kesimpulannya bahwa akhir-akhir ini peranan informasi semakin penting di dalam pengelolaan suatu perusahaan. Informasi digunakan sebagai landasan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dalam pengelola bidang pemasaran, pemimpin dihadapkan kepada masalah-masalah pengambilan keputusan, terutama menetapkan kebijakan dan strategi pemasaran. Pengambilan keputusan tidak tepat akan menimbulkan resiko, sedangkan keputusan yang tepat memerlukan informasi yang tepat, cepat, dan akuratnya. Di sini informasi itu diperlukan untuk keputusan-keputusan yang tepat, cepat, dan akurat. Dengan cepat, tepat, dan akurat itu dibutuhkan sebuah sistem informasi yang lengkap melalui sistem informasi pemasarannya. Sistem informasi pemasaran menekankan adanya komponen-komponen yang berhubungan dan berinteraksi dalam suatu kesatuan usaha untuk memberikan informasi yang lengkap, tepat, baik ketetapan isi, ketetapan waktu, dan ketetapan tujuannya. Nah, itulah tentang sekilas tentang informasi pemasaran. Tentunya kesimpulannya ini bahwa informasi pemasaran itu sangat penting ya, guna tadi kita memberikan laporan bulanan, laporan tentang bagaimana perkembangan perusahaan untuk membuat sebuah strategi pemasaran yang tepat, cepat, dan akurat serta bijaksana ya. Bagaimana perusahaan terhadap lingkungannya, bagaimana nanti produknya kita apakan, ya itu dari sistem informasi pemasaran tersebut. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran tentang bab sistem informasi pemasaran. Kalau ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan langsung kepada WhatsApp, ke WhatsApp saya, monggo. Pak, yang kurang jelas yang seperti ini, Pak, yang kurang jelas seperti ini, dan dibaca lagi melalui referensi-referensi atau melalui sumber-sumber lain lah yang bisa menggambarkan tentang sebuah informasi pemasaran. Nah, untuk minggu depan saya kasih tugas lagi tentang resume pemasaran elektronik yang sekarang lagi marak ya, apalagi dengan pandemi ini. Jadi pemasaran elektronik ini sudah menjadi idola bagaimana orang work from home tapi tetap bisa memasarkan produk-produknya. Ya, buat resume tentang materi tersebut, kelompok seperti biasa dikumpulkan paling lambat tanggal 11 bulan 01 tahun 2021. Jamnya 23.59 ya seperti biasa via Google Classroom. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, monggo dikumpulkan tugasnya. Nanti saya tunggu di Google Classroom. Saya lihat ada beberapa yang belum mengumpulkan. Terlambat tidak apa-apa, pokoknya mengumpulkan ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.